Muhammadun basarun la kal basari fa huwa kal yakuti bainal hajari. Ana basarun mislukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basar adalah tinjauan fisik, tinjauan secara fisik makhluk cerdas. Artinya makhluk cerdas itu kemudian disebut dengan basar, sama semuanya. Basar. Ini juga basar ini. Yang secara bahasa nampak, kelihatan wajahnya cerah, kulitnya mulus, ini. Beda dengan jin. Apa jin? Tertutup. Kenapa? Tidak ada yang bisa melihat jin. Jinnun, junnatun, jannatun, 3 akar katanya sama-sama tidak kelihatan. Jin tidak kelihatan, gila otaknya tertutup nggak kelihatan. Jannatun, taman, tanahnya nggak kelihatan karena tutup rumput dan dedaunan atau rimbunnya daun. Jinnah, jannah, junun. Nah kalau manusia karena kulitnya nampak maka disebut dengan basar karena kelihatan. Siaran TV langsung live dalam bahasa Arab disebut apa itu? Mubashir. Siaran mubashir langsung karena live. Jadi kita disebut basar karena beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita tidak bisa dipandang buruk, yang bisa dipandang buruk kan monyet ya. Yang bisa dipandang buruk itu monyet. Kalau kita nggak bisa sebelumnya dipandang, kelihatan kulitnya jadi basar. Nah yang kedua insanun. Musannif tadi mengatakan syahadatul insan dengan kata-kata insan. Ketika diungkapkan dengan insan itu banyak merujuk adalah berkaitan dengan kemapanan seseorang. Artinya kalau basar itu secara ekonomi mapan, politik mapan, akademis mapan dan sebagainya, maka disebut dengan insan. Jadi ada kemapanan rohani. Mungkin kalau dalam bahasa kita ini orang ya, orang. Mia udah jadi orang. Udah. Waktu lahir orang apa bukan? Karena sudah sukses S1 misalnya, wah orang. Ada seseorang ngobrol dengan temannya ketika ketemu, alhamdulillah saya anaknya 7, yang 5 sudah jadi orang, yang 2 masih sekolah. Apa yang 5 lainnya bukan orang? Orang ya. Tapi sudah bahasa yang biasa dipakai. Anak saya alhamdulillah yang 5 sudah jadi orang semua. Padahal harus anaknya belum ada yang jadi orang ini. Sekolah. Belum. Jadi insan itu adalah kehidupan seseorang yang sudah makan dalam bidangnya masing-masing. Sehingga kemapanan itu akan membawanya pada sebuah kebahagiaan. Makanya syahadatul insan, kebahagiaan orang yang sudah mapan. Cuma kemapanan yang kemudian membawa kita sebagai merasa berhasil, merasa sukses, merasa bahagia. Pada hakikatnya adalah kebahagiaan itu sifatnya semu saja. Kebahagiaan itu semu. Kenapa? Karena apa yang kita capai itu sebetulnya hanya merupakan aksesoris dalam kehidupan kita. Tapi kebahagiaan yang hakiki kata pengarang tadi fi ma'rifati dayani. Kalau keberhasilan yang telah kita raih itu disertai dengan mengenal Allah yang bersifat maha membalas. Kata makrifat. Nah ini yang ingin saya sampaikan.
Ma'rifah ain rofa, alima ain lam mim. Dua kata ini maknanya beda tipis saja ini. Alima mengerti, arofa mengenal. Ya. Di dalam LKS anak-anak itu ada tentang apa sih ya, pernah saya baca. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah populer di diri kita. Tapi ilmu dan pengetahuan berbeda. Apa ilmu itu? Apa ilmu itu? Hah? Apa pengetahuan? Apa bedanya antara ilmu dengan pengetahuan? Ya. Ilmu adalah sesuatu yang dilandasi dengan teori-teori, itu ilmu. Tapi kalau pengetahuan, sesuatu yang dilandasi karena pengalaman dan hasil observasi, beda. Beda. Anak kecil bawa pancing, Tom mau kemana? Mau mancing bang. Kok pancingannya ada bandunya? Iya. Bayar apa? Biar ngambang, nggak tenggelam. Kata siapa? Abang-abang kalian begitu kalau mancing. Ya, abang kalau mancing ada bandulannya. Biar nggak tenggelam, umpan pakai ini nggak sampai sekarang. Jadi anak itu ngerti kalau mancing, pancingnya taruhin pelampung supaya umpan itu tidak tenggelam. Ngertinya dari mana? Observasi dan pengalaman melihat. Bila dengan abang-abang dia tanya pendidikan, bang, ini pelampung biar apa ya? Biar apa? Kok tambah pelampung dan air adalah dua benda yang PD-nya berbeda. Zaman dulu beda berat jenisnya. Berat jenisnya pelampung dengan air beda. Pelampung lebih ringan, air berat. Sesuatu yang lebih ringan dimasukkan dalam air, maka pelampung harus tambah. Oh, begitu ya? Iya, itu teori. Minyak dan air, bedanya mana yang lebih berat? Minyak fire. Minyak lebih ringan, bedanya berat jenisnya. Air lebih berat, oleh karena itu minyak masih ngambang. Air di bawah. Kapuk sama besi, bedanya lebih berat mana? Hah? Sama-sama sekilo, kapuk sekilo, besi 1 kilo, lipat ke kepala, mana yang lebih berbahaya? Ya karena beda. Oh, itu berarti ilmu itu teori. Nah, dalam bahasa kita cari ilmu pengetahuan berbeda. Kalau pengetahuan mah berdasarkan pengalaman, tapi kalau ilmu berdasarkan teori tadi. Nah, di dalam kalimat fi makrifati jayyan, makrifat bukan ilmu. Awal wajibin alal apa? Awal wajib syariat, buku-buku jubat itu banyak dipelajari kan. Awal wajibin alal insani makrifatul ilahi, bukan ilmu ilahu. Kenapa? Karena untuk mengetahui Allah itu bukan berdasarkan teori-teori, lebih kepada pengalaman batin, lebih kepada observasi batin kita bahwa Allah itu ada. Dari mana pengalaman? Dari tahu itu dari pengalaman. Kalau teori mah kadang-kadang nggak bisa yakin kita. Kita tahu semua tentang Tuhan. Ngerti ada Tuhan? Ya. Ngerti ada Allah? Hah? Ngerti nggak? Hah? Ngerti nggak Allah ada? Ngerti. Dari mana ngertinya? Ada alam semesta, ada kita. Kita tanpa Allah, kan nggak ada Allah, nggak ada. Berarti secara teori kita diciptakan oleh Allah, maka keberadaan kita sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Tapi kalau kita tanya selanjutnya, kenal nggak sama Allah? Ayo, kenal nggak sama Allah? Belum tentu kenal. Karena untuk kenal itu harus dilandasi dengan observasi dan pengalaman rohani kita. Saya ingin cerita sedikit. Ada 3 ceritanya.
awal 80-an gitu. Saya masih di Boyo ya. Ketika ada pelebaran waduk Gunung Gajah, gunung apa ya di Boyolali, ada waduk yang lebih lebar diperluas sehingga desa-desa yang terkena proyek itu pada zaman Kedungombo mungkin dia Gajah Mungkur waduk Gajah Mungkur pada zamannya Pak Soeharto. Saat beberapa kampung itu kemudian diperintahkan harus meninggalkan itu transmigrasi bedol desa namanya. Apa artinya bedol desa? Seluruh penduduk bubar berikut kepala desa dan stafnya. Konon pada saat terjadilah iring-iringan dari Boyolali ke Jakarta karena mau nyebrang ke Lampung. Sampai di perbatasan Subang dan Indramayu ada yang namanya Kali Sewo, bawang merah, bawang putih, cerita itu mistis yang sayang banyak orang minta duit. Iya, sapu. Itu ternyata ada salah satu bus yang celaka terbakar, penumpangnya mati semua. Penumpangnya mati. Tahun awal 80-an saya masih pesantren. Saya baca ceritanya. Ketika orang-orang menyelamatkan menyaksikan bis yang terbakar, dikejutkan oleh suara bayi yang menangis di semak-semak dekat dengan bis yang terbakar. Dan ternyata bayi itu adalah salah satu anak penumpang bis yang terbakar. Yang menjadi luar biasa, siapa yang mengeluarkan anak dari bis? Sampai orang-orang yang menyatakan, pangeran, si pangeran, itu pangeran dan anak kecil dari bis nggak apa-apa, hidup. Siapa yang mengeluarkan? Ini akhirnya mereka menyadari pasti ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan pengalaman itu banyak orang yang bertobat. Observasi, pengalaman, tahu Allah itu ada. Kalau dari teori, udah tahu. Tapi kesadaran untuk melaksanakan teori tadi itu nggak bisa. Begitu ada observasi dan pengalaman, baru menyadari penuh. Oh ini satu. Yang kedua pada tahun 80-an di Majalengka itu ada namanya Telaga Remis, kampung Telaga Remis. Ketika terjadi longsor dari Gunung Ciremai lahar panas yang menghabiskan apa saja yang dia lewat. Pohon yang segar apapun begitu dia lewat hangus terbakar. Sampai di Telaga Remis ada sebuah masjid. Ada sebuah masjid persis di aliran lahar panas. Kok jangankan terbakar di masjid, kena lahar panasnya enggak? Kenapa? Karena ternyata di depan masjid itu ada batu-batu besar menghalang-halangi. Siapa yang nyusun batu besar? Orang sampai pada datang menyaksikan dan banyak yang kemudian pada sholat. Allahu Akbar, subhanallah, masjid tidak tersentuh oleh air panas karena di depannya ada batu-batu besar ya. Padahal sebelumnya tidak ada. Itu namanya observasi, namanya pengalaman, sehingga sadar benar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, kita itu udah kenal sama Allah. Ya. Kenal belum sama Allah? Belum. Ngerti sih iya, Allah itu ada karena menciptakan alam semesta. Bahwa alam itu hadisun wa kullu hadisin, setiap yang baru pasti ada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kebahagiaan yang hakiki menurut pengarang kitab tadi bukan sekedar keberhasilan di dalam bidang-bidang tadi, tapi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar ngerti Allah itu ada, tapi mengenal Allah itu ada, yang pada akhirnya akan membawa kita
punya arroja, harapan dan mahabbah atau hibbah, apa namanya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengenal Allah Al-Jalian yang maha membalas. Mudah-mudahan kita ini akan menjadi orang semua, menjadi orang semua, dan kelak alumni-alumni yang sekarang ini tetap eksis, mengakui kealumniannya, terikat kuat dalam sebuah perkumpulan, akan bisa sampai kepada yang diharapkan dari pendidikan Jabal Nur. Sedikit ingin saya sampaikan, ketika ada teman saya protes gitu ya sama saya. Protesnya bukan persoalan Jabal Nur, bukan. Protes ada salah seorang pimpinan agama organisasi yang mengatakan yang paling tepat memimpin itu orang NU. Selain NU berarti enggak. Yang paling tepat memimpin keagamaan di Indonesia itu orang Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti selainnya enggak. Benernya itu ngomong sama saya, dia orangnya teman saya. Ya benar ya gitu. Ibaratnya begini, saya semacam inilah katakan. Saya mengisi acara di santri atau pesantren Jabal Nur, bahwa alhamdulillah Jabal Nur adalah salah satu lembaga pendidikan agama yang paling lengkap bahkan di Indonesia. Kenapa? Mulai dari TK sampai sekolah tingginya ada. Coba mana pesantren yang ada sampai itu? Ada nggak? Pesantren nggak usah jauh-jauh dari Tangerang. Ada nggak pesantren yang dari TK sampai sekolah tinggi ada? Nggak ada. Hanya Jabal Nur. TK ada, TKG ada, SDI ada, Sanawi ada, Alia ada, sekolah tinggi ada, bahkan pengajian begini juga ada. Oleh karena itu, saya contohkan sama orang, Jabal Nur kelak adalah satu-satunya alumni yang pantas untuk menjadi pemimpin agama di Indonesia. Ada yang protes? Hah? Siapa yang protes? Dari Jabal Nur kemana? Hah? Ya karena saya orang Jabal Nur yang membanggakan Jabal Nur, kan? Dan berbicara di keluarga Jabal Nur, nggak salah. Ya. Orang NU yang pantas jadi pemimpin agama, nggak salah kayak gitu. Hanya dia diem aja, bener juga ya. Teman saya begitu, bener juga. Dia bener juga kalau begitu. Buktinya kita nggak yang protes kalau saya bilang Jabal Nur pantas jadi pemimpin. Selain Jabal Nur berarti seolah-olah kan nggak pantas. Maka mudah-mudahan saya sangat berharap ya, Jabal Nur ini alumninya akan menjadi orang semua. Dalam artian mereka mapan sesuai dengan profesinya dan bermanfaat bagi agama negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya merasa sangat bangga pada para alumni yang tetap eksis dengan kealumniannya, tapi tidak lepas dari langgarannya. Apa langgarannya? Tempat asal merambat sampai hampir sejauh ini, sehingga masih merasa ya, ahli Jabal Nur, ashab alihi, keluarga Jabal Nur. Gimana apa hubungannya yang biasa berbilang sama Bang Bek? Enggak kan? Kok ngaku keluarga? Ayo, saya keluarganya biasa berbilang, saya keluarganya Bang Haji Ubay. Ngapain kamu ngaku? Karena saya dibesarkan di Jabal Nur. Makanya kata alihi di dalam surah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi. Siapa alihi? Orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita orang kampung gunung, nggak pernah kenal Rasulullah. Karena kita menerima ajaran Rasulullah, kita adalah keluarga Rasulullah. Karena walaupun kita bukan keluarga dalam arti gennya dari Kiai Saiful bilang, karena kita ada di Jabal Nur, kita adalah keluarga besar pesantren Jabal Nur. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.